Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. الصلاة والسلام دائمان متلازمان على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik pengatur seluruh alam. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, beserta istri beliau dan keturunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, pemirsa rahimakumullah. Kitab Durratun Nasihin, kitab yang terkenal, dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khawbawi. Di halaman 19, ya, cetakan Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, disebutkan tentang hadis manfaat fadilah sholat taraweh 30 hari. Di situ ditulis sebuah hadis yang berbunyi an Ali bin Abi Thalib. Sebuah hadis diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Ali, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, suila, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya an fadailit tarawih, tentang fadilah sholat taraweh fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi bersabda, yakhrujul mu'minu, seorang mukmin akan keluar min dambin, dari dosanya, fi awwalilatin, di malam pertama, kayaumi waladat ummu, sebagaimana hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi ini materi hadisnya menceritakan bahwa orang yang tarawih di malam pertama itu bersih dari dosa sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya. Wa fil lailati tsaniyati, dan di malam kedua, yughfaru lahu, dosanya diampuni, wali abawai, dan juga dosa orang tuanya, ingkana, jika kedua orang tuanya tersebut mukminaini, adalah orang-orang mukmin. Jadi kalau orang tuanya mukmin, maka dosanya akan diampuni jika si anak mau melaksanakan sholat tarawih di malam kedua bulan Ramadan. Ikhwani fillah, ini masih panjang sampai malam ke-30 Ramadan. Jadi ada fadilahnya semua, itu di kitab Durratun Nasihin. Nah, hadis ini pernah ditanyakan di webnya Wahabi, ya. Ma sihhatu hadzal hadis, bagaimana kesohihan hadis ini, yaitu hadis tentang fadilah sholat tarawih pada bulan Ramadan. Nah, di situ dijawab, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Terus sampai tulisan warna biru, wa hadzal hadis minal ahadisil makdzubah ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk hadis bohong atau yang didustakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Jadi diisbatkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak pernah bersabda seperti itu. Nah, lalu lanjut, walidzalika la yajuzul muslimi, oleh karena itu tidak boleh seorang muslim ayyadhkurahu, menyebutkan hadis tersebut, illa ala sabili bayanin annahu makdzub, kecuali jika ingin menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu yang mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan pandangan website NU? Kita cek dulu. Ya, di sini di islam.nu.or.id disebutkan, adalah sangat aneh bila kemudian ada hadis yang isinya menjelaskan fadilah taraweh per hari, padahal istilah taraweh saja belum ada. Jadi Nabi tidak pernah taraweh mulai malam pertama sampai malam terakhir Ramadan seperti yang terjadi sekarang ini, dan waktu itu juga belum ada nama sholat taraweh. Nabi cuma sholat ke masjid
malam Ramadan 3 malam. Malam keempatnya beliau sudah tidak ke masjid lagi karena takut memberatkan umatnya. Ini disebutkan belum lagi Nabi Muhammad sengaja berhenti sholat berjamaah qiyamul lail, qiyamul Ramadan karena khawatir diwajibkan. Dengan ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa kekhawatiran itu sudah tiada ketika Nabi wafat, sebab syariat sudah putus saat itu sehingga tidak ada masalah lagi bila dilakukan setiap hari sebulan penuh. Keganjilan lain adalah fadilah yang terlalu wow dari hadis tersebut ya. Ini adalah salah satu ciri hadis bermasalah. Bisa jadi hadis itu lemah atau bahkan palsu. Misalnya seperti pahala sholat di Masjidil Haram, seperti menghatamkan 4 kitab suci, bahkan diberi anugerah seperti ibadahnya para nabi, seperti melakukan 100.000 haji dan lain-lain. Jadi fadilah yang terkandung dalam hadis tersebut, hadis keutamaan sholat tarawih itu terlalu fantastis sehingga menimbulkan keganjilan dan kecurigaan. Ini keganjilan secara matan ya, secara tulisan teksnya ada ganjilan. Adapun keganjilan secara sanad maka tak perlu dibahas sebab sanadnya saja tidak ada. Sumber hadis fadilah tarawih per hari adalah kitab Durratun Nasikin yang biasanya tak menyampaikan sanad. Jadi kalau menyampaikan fadilah sholat tarawih di bulan Ramadan janganlah menyebut itu Nabi bersabda begini-begini, tapi sebut saja itu adalah sumbernya dari kitab Durratun Nasihin. Lalu di sini, jadi hadis fadilah tarawih per hari itu sangat bermasalah, bahkan mempunyai ciri-ciri hadis palsu. Anda itu dhaif saja, tentu kitab-kitab hadis mu'tabar akan memuatnya beserta sanadnya kalau itu hadis dhaif. Lah yang di Durratun Nasihin itu tidak bisa dikatakan sebagai dhaif karena tidak ada sanadnya. Mau meneliti bagaimana? Jadi bukan dhaif tapi belum mencapai dhaif. Khabratul Syekh Hasyim Asy'ari pernah ditanya soal sholat Rebu Wekasan. Jawaban beliau adalah bukan syariat dan alasannya adalah tiadanya keterangan soal itu di kitab-kitab kedoman. Jadi di kitab-kitab induk Rebu Wekasan itu tidak ada. Hal yang sama berlaku di kasus ini yaitu fadilah sholat tarawih, sama-sama tidak ada keterangannya di kitab Mu'tamad. Jadi keterangan fadilah sholat tarawih malam pertama malam pertama dapat ini, malam kedua dapat itu tidak ada di kitab Mu'tamad, yang ada di kitab Durratun Nasihin menurut islam.no.or.id. Dari website resmi Tebu Ireng, tebuireng.co, di sana dituliskan wasiat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana kita tahu beliau adalah seorang pakar hadis, seorang ahli hadis yang hafal Kutubus Sittah, 6 kitab hadis beliau hafal. Dikatakan di antara wasiat Kiai Hasyim lagi yaitu agar murid-muridnya tidak mempelajari atau mengajarkan kitab Durratun Nasihin kecuali apabila mampu menjelaskan hadis-hadis lemah dan palsu yang ada di dalamnya. Kitab Durratun Nasihin memuat beberapa hadis lemah. Untuk menjaga santri maka diingatkan agar tidak mempelajarinya. Ini adalah pesan dari Kiai Haji Musta'in, di mana beliau adalah pakar hadis Tebu Ireng. Dia menyampaikan wasiat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun bukan berarti tak sunnah tarawih setiap hari. Kesunahan tarawih setiap hari sudah disepakati semua ulama dari semua madhab. Soal fadilahnya sudah sangat cukup berbagai fadilah yang hadisnya sahih. Jadi yang hadis yang sahih sudah cukup untuk kita melaksanakan sholat tarawih, mengejar pahala-pahala yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih tersebut. Lalu masih ada fadilah lain sebab ia masuk kategori sholat malam. Jadi sholat tarawih berarti juga sholat malam. Nanti ada hadisnya yang sahih tentang fadilah manfaat sholat malam. Juga masuk dalam kategori amal ibadah Ramadan.
Semuanya sudah lebih dari cukup sebagai alasan untuk giat melakukan sholat tarawih tiap malam Ramadan tanpa perlu memakai hadis yang bermasalah. Jadi monggo dipikirkan, demikian itu adalah kami kutipkan dari website yang biasanya disebut sebagai website Wahabi dan uraian dari website NU yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.